Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Insis dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita bersama akan mendiskusikan tentang bagaimana cara Sultan membumikan ajaran Islam dalam skala negara. Dan Alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita guru kita Dr. Henry Solahuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Iya. Beliau Ustaz Henry seseorang yang meneliti sedikit banyak tentang peradaban Turki Utsmani dan juga kontribusinya untuk Islam, begitu Ustaz ya. Ya. Nah, Ustaz, ini saya penasaran ini. Sebenarnya apa urgensinya tema ini tuh apa, Ustaz? Ya, begini. Ini kan menarik ya. Kenapa tema ini kita bahas? Ya. Bagaimana cara Sultan Turki Utsmani membumikan ajaran Islam dalam skala negara? Ya. Sebab begini, kita ini sekarang ini kehilangan trust. Ya. Lemah sekali trust kita kepada ulil amri kita, yang seharusnya kita doakan terus, kita dorong terus, ya, kita lantunkan doa-doa kebaikan untuk mereka. Nah, ini kurang karena trustnya kurang, kehilangan contoh perilaku-perilaku yang mungkin beberapa oknum pemerintahan yang tidak sesuai dengan keadilan, yang tujuannya didirikan negara itu apa, kemakmuran dan seterusnya. Nah, begini, kenapa Sultan yang harus kita terapkan? Karena kita sebenarnya mempunyai khazanah sejarah yang bisa kita contoh dan kita ambil kebaikan-kebaikan di masa lalu. Ya, memang zamannya berbeda, konteksnya berbeda, tapi kebaikan itu universal, bisa diterapkan. Kalau kita banyak mendengar narasi-narasi kebaikan, jadi otak kita itu akan fokus kepada kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tapi sebaiknya kalau otak kita, telinga kita dijejeli dengan kriminal, kejahatan dan seterusnya, ini akan menjadi penyakit psikis bagi masyarakat dalam skala negara. Nah, makanya kedudukan Sultan itu penting, pemimpin itu penting, presiden itu penting, raja itu penting, perdana menteri itu penting, para pemimpin masyarakat itu penting, semuanya penting. Kenapa demikian? Sebab an-nasu ala dini mulukihim. Nah, itu kan an-nasu ala dini mulukihim. Mulukihim. Itu kan ungkapan yang sangat masyhur sekali. Sangat masyhur sekali. Jadi namanya rakyat, namanya masyarakat, itu baik buruk mereka itu akan melihat pemimpinnya. Sampai dikatakan agama masyarakat itu bergantung pada agama pemimpinnya. Wah. Jadi agama pemimpinnya itu maksudnya bukan letterlek, secara literal itu agamanya apa secara kan officially. Ya, jadi di situ kan apa perilaku yang dipertontonkan, narasi-narasi yang berkembang di publik, nah, itu akan mempengaruhi ya psikis serta intelektual masyarakatnya. Itu saya kira, makanya ini penting sekali. Masya Allah. Nah, tadi menarik sekali saat itu ketika Antum bilang tadi, memang konteksnya berbeda kan. Zaman sekarang dengan zaman itu, lalu kondisi letak geografisnya mungkin akhirnya jadi banyak perbedaan begitu, tetapi kebaikan universal. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, saya jadi lebih kepo gitu ya. Lantas bagaimana gitu caranya Sultan untuk bisa membumikan ajaran Islam gitu dengan kondisi kan walaupun ya saat itu. Saat itu gitu. Nah, ini kan menariknya begini. Sultan mempunyai kewenangan legalitas. Ya, dalam legalitas dia jelas, dia bisa membuat undang-undang, dekret, firman ya, dalam saat itu disebut firman. Firman Sultan itu berarti dekret Sultan. Tapi jangan salah, bahwasanya dekret itu sendiri juga bisa direvisi oleh Syekhul Islam. Jadi dia tidak berkuasa mutlak menentukan, memaksa. Kalau tidak sesuai dengan Syekhul Islam bisa dibatalkan dekretnya itu. Bahkan bukan hanya dekretnya yang dibatalkan. Kalau Sultan tidak mau mendengar, dia bisa dicopot jabatan dari pemimpinnya dan diganti dengan sultan yang lain, misalnya anaknya atau dari Bani Utsman bin Erdurul itu. Apakah artinya itu berarti Syekh Islam ketika itu posisinya
menempati posisi jabatan kenegaraan juga, Ustaz? Jelas, jelas. Oke. Itu bedanya Syekhul Islam di masa Turki Utsmani dan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan hanya jabatan sosial saja. Iya, Dia mempunyai nama, Iya. dia dipandang, terpandang, Iya. tapi dia tidak bisa membuat misalnya legalitas kebijakan dalam bidang pendidikan. Terus dalam mengarahkan wakaf. Iya. Pembangunan-pembangunan yang berkaitan dengan pencerdasan ya. Iya. Ya, jadi aktivitas-aktivitas peradaban, gitu. Kerja-kerja peradaban itu langsung di bawah Syekhul Islam. Ya, baik. Nah, di situ. Nah, ini menariknya, Zat. Kalau tadi Syekhul Islam posisinya itu di atas begitu ya. Tapi kan masyarakat Turki Utsmani kala itu tidak semuanya Muslim. Iya. Iya kan? Nah, itu bagaimana itu, Zat? Ya, jadi misalnya menanamkan ajaran Islam dalam skala negara itu jelas hanya untuk masyarakatnya yang Muslim. Jadi caranya adalah sultan menjadi contoh. Nanti banyak sekali ya dalam misalnya dalam masalah pendidikan. Ya. Jadi tidak mungkin sultannya tidak berpendidikan sementara dia memaksa masyarakatnya untuk berpendidikan. Nah, terus sultan membudayakan wakaf misalnya menjadi budaya memberi, bahkan wakaf menjadi gaya hidup, sementara sultan dan keluarganya, istrinya tidak berwakaf. Nah, jadi makanya nanti dalam banyak hal ya, terus misalnya termasuk dalam peperangan, ya itu. Dalam peperangan itu kan juga sultan tidak otomatis memerintah saja, ayo kita perang, sementara dia duduk, nah, tidak begitu. Nah, nanti akan berkembang ya di situ nanti pembicaraan seperti itu. Jadi banyak sekali. Jadi intinya apa? Sultan menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh itu pencitraan. Oke, kalau memberi contoh pencitraan. Tapi sultan menjadi contoh. Istrinya menjadi contoh. Istrinya juga menjadi contoh. Menjadi contoh. Oke. Ya, kegiatan ibu negara itu bagaimana? Nah, dilihat semuanya, termasuk keluarga istana menjadi contoh. Jadi pendekatannya bukan secara legal formal saja, tetapi juga melalui menciptakan lingkungan, menciptakan budaya, sehingga tercipta nuansa, ya, atmosfer dan lingkungan yang sehat. Iya, dan support gitu ya. Support semuanya. Iya. Nah, itulah yang disebut dengan an-nasu ala dini mulukihim. Baik, Ustaz. Nah, tadi kan Antum sempat nyinggung juga tadi tentang bagaimana melakukan pembebasan atau perluasan ya. Ada ekspansi itu atau futuhat ya istilahnya. Kalau saya mendengar futuhat ini kan masih banyak isu-isu di luar mengatakan futuhat itu adalah bentuk bagaimana Islam disebarkan melalui pedang. Nah itu gimana menurut Antum ini? Ini ada dua penjelasan. Yang pertama, futuhat atau peperangan untuk membuka jalan Islam, wilayah-wilayah Islam, atau kalau di Inggris kan conquer kan, atau di dalam bahasa Indonesia itu kan selalu penaklukan. Penaklukan. Penaklukan itu sebenarnya penerjemahannya tidak tepat. Gitu ya. Jadi sebenarnya wilayah itu futuhat itu kan dibuka untuk menerima dakwah Islam. Dibuka untuk menerima keadilan, dibuka wilayah itu untuk dimakmurkan. Jadi bukan penaklukan, apalagi penjajahan. Bedanya seperti itu. Maaf Ustaz, ini hanya beda dalam istilahnya saja? Bukan dalam istilahnya. Memang seperti itu. Tadi Antum sebut dibuka untuk keadilan, kemakmuran. Apakah sebelumnya tidak makmur dan tidak adil atau bagaimana? Jadi istilah itu ada di latar belakangi oleh ruh ajaran, di latar belakangi oleh tugas yang mulia yang menjadi niat pokok di situ. Untuk apapun ya, dalam perang pun ada adabnya di situ. Nah, jadi bukan sekedar istilah itu membawa ajaran. Makanya istilahnya futuhat, dibuka untuk menerima. Nah, apakah latar belakangnya yang dibuka itu macam-macam itu? Sebabnya itu memang ada misalnya kedzoliman, sehingga warganya itu meskipun berbeda agama, bukan Islam, mereka minta tolong kepada Sultan Turki Utsmani itu untuk ya ibaratnya
dibebaskan dari penguasa yang zalim. Banyak sekali, misalnya kampung-kampung di sekarang kalau wilayahnya Italia itu dalam tanda kutip ya, dia mengajukan proposal ya untuk ditaklukkan. Oke, dibebaskan tadi. Ya, dibebaskan dari wilayah yang dari penguasa yang zalim. Yang zalim tadi. Kenapa? Keyakinan mereka kan contoh-contohnya jelas. Wilayah-wilayah saudara-saudaranya itu yang mayoritas ortodok, Kristen ortodok atau agama Kristen misalnya ya, Protestan dan sebagainya ya, alirannya kan banyak ya. Itu setelah ditaklukkan dan masuk wilayah administrasi Turki Utsmani, mereka justru dimakmurkan. Dan tidak dipaksa masuk Islam. Tetap gereja-gereja tetap berdiri. Nah, terus kemudian mereka bebas melaksanakan ajaran agamanya. Kalau ada perselisihan dalam masalah-masalah agama maupun masalah-masalah pribadi, pernikahan dan seterusnya, itu berhukum dengan agamanya. Sekolah-sekolah yang berbasis agama mereka dibebaskan untuk tetap berdiri kan. Ya, tetap beroperasi sebagaimana. Ya, dikembangkan itu masih kan itu. Bahkan juga menerima dana dari negara. Nah, kan gitu. Jadi bukan toleransi omong kosong, bukan. Makanya ada 3 hal. Turki Utsmani itu membuka wilayah ya, itu dengan futuhat, dengan peperangan, dengan senjata. Terus membuka hati mereka itu dengan imaret. Imaret itu restoran publik. Restoran publik. Iya, jadi semiskin-miskinnya bangsa, rakyat yang di bawah administrasi Turki Utsmani, paling tidak dia seminggu sekali. Pada hari Jumat biasanya bisa makan makanan orang terkaya. Gratis? Gratis. Yang biasa disebut Dani dan Zerde. Dani dan Zerde. Dani. Jadi nasi dia dimaniskan atau dikuningkan dengan safran. Tahu sendiri, safran kalau dijual kan per gram. Kayak emas. Iya, betul. Jadi kalau untuk satu restoran publik itu untuk 500 orang, berapa kilo itu? Dari dulu memang sudah mahal namanya safran itu. Bukan baru-baru sekarang ini aja kan? Sekarang aja. Dari dulu sudah mahal, Sat. Terus yang satunya dan imaret ini banyak, Sat? Banyak di setiap iyalet. Iyalet itu adalah kayak kabupaten atau gubernuran. Banyak banget berarti saat ini ya? Setiap sanjak gitu ya. Setiap pemerintahan daerah itu ada. Bahkan ada 2, ada 3 di kota. Bukan hanya di kota-kota, di kampung-kampung. Di kampung-kampung juga ada. Berarti benar-benar mereka terjamin lah dalam itu. Iya, jadi bukan hanya makan siang gratis 1 kali sehari dan hanya untuk pelajar saja, tetapi juga untuk semua yang sesuai dengan itunya. Kapasitasnya, misalnya restorannya hanya 500 orang ya sudah segitu. Dan itu 2 kali sehari. Ya, jadi makan sarapan pagi dan sarapan malam, makan gitu. Makan malam. Ya, kan gitu. Sangat cukup banget sangat cukup banget dan itu berbasis wakaf. Tidak mengganggu APBN negara. Ini berbasis wakaf itu bukan dari APBN negara, Bukan. Jadi tidak mengganggu keuangan negara, itu dinamika sosial. Gitu. Gaya hidup orang kaya itu berwakaf. Menjadi budaya. Kenapa begitu? Karena Sultan dan keluarga istana mencontohkan tadi. Menjadi contoh. Apalagi kalau di wilayah Palestina. Jadi kalau favorit keluarga Sultan itu yang dinomor satukan adalah di tanah Haramain Syarifain, Makkah, Madinah dan Kudus. Bukan Kudus Jawa Tengah, tapi Baitul Maqdis. Dapat juga jatah. Gitu. Itu tadi ya, menaklukkan wilayah dengan Yenicheri, Futuhat. Pasukan khusus Yenicheri itu. Terus yang kedua menaklukkan hati dengan imaret. Terus menaklukkan spiritualitas mereka itu dengan darwish. Darwish itu ulama-ulama sufi. Dari situlah Islam menyebar ke Eropa, diperkenalkan ke Eropa, ke Balkan, Bosnia, Serbia, terus Makedonia dan seterusnya itu ya, wilayah-wilayah sekitar situ. Itu akhirnya mengenal Islam, Albania termasuk. Albania. Dan banyak sekali menjadi mayoritas. Itu melalui jasa Turki Utsmani, wilayah-wilayah Rusia yang sekarang. Nah, itu Tantan itu. Iya.
ya wilayah Turkistan lah, Iya. ada Tantannya itu. Pacitan, bukan Ustaz? Iya. Nah, makanya itu Darwis itu menyebarkan Islam sangat santun, sangat damai. Ya, jadi mereka misalnya membuat TK, pondok-pondok sufi. TK. TK. Orang bisa menginap di situ. Oh. Biasanya mereka membuatnya di jalur perdagangan yang dilalui oleh musafir-musafir Iya, itu. Nah, mereka juga bercocok tanam. Nah, hasilnya itu dikasihkan ke penduduk, ke Itu para musafir. darwis-darwis tadi itu ya? Darwis-darwis tadi. Oke. Di situ kan, ini siapa ini? Kok Iya. orang begini baiknya? Iya. Apalagi mereka waktu itu abad pertengahan, di masa-masa rata-rata ya, di daerah Balkan itu kan feodalisme. Eropa di abad pertengahan itu kan feodalisme. Abad pertengahan ya, iya. Ya, jadi orang itu membeli ladang itu dengan manusia-manusianya. Nah gitu. Dan mereka pajaknya terlalu besar. Makanya setiap zaman itu ya, melestarikan kemiskinan dan perbudakan. Memang setiap zaman itu dia akan menurun kemiskinan itu. Dari bapak ke anak menurun. Bukan angkanya yang menurun. Iya, bukan. Ya, terus kemudian ke cucunya dan seterusnya. Nah, ketika dikuasai Islam, dibuka itu semuanya bebas. Loh kok lebih sejahtera? Orang itu kan melihat semuanya. Ini agama baru yang dikenalkan orang Turki kok baik banget. Masuk Islam. Itu yang membuat mereka mau. Iya, jadi tidak disebarkan dengan pedang. Tidak ada. Ini bukan kayak penaklukan Andalusia, Islam dibantai di situ, perpustakaan dibakar, sampai mereka kebingungan sendiri kan setelah berhasil memenangkan, menguasai itu pertanian, macet, semuanya anjlok ekonomi. Ekonomi hancur semuanya, karena mereka nggak punya ilmunya. Mereka hanya modal kekerasan saja, kekerasan, senjata, fisik, menguasai setelah menguasai. Bingung menjalankannya. Akhirnya kan ngebon lagi, orang-orang pintar dari Islam didatangkan lagi untuk mengurusi pertanian dan seterusnya, pengairan. Itu kan pakai ilmu semuanya. Berarti darwis-darwis tadi kan berarti kayak ustadz-ustadznya begitu ya? Iya. Itu mereka juga ada kegiatan sosialnya, mereka bercocok tanam tadi, terus membagikan itu tadi. Jadi bukan hanya ngajar gitu. Bukan. Mereka itu sama dengan di Indonesia ya. Menyebarkan Islam itu sangat sangat arif sekali. Mereka menggunakan kebijaksanaan yang tinggi. Bukan hanya berdasarkan data, informasi, ilmu, tapi dengan wisdom, dengan hikmah. Wisdom, hikmah. Itu lebih dari data informasi. Jadi konteksnya kena, terus lain orang, lain caranya. Kan gitu. Nggak dipukul rata. Nggak dipukul rata. Itulah makanya kecerdasan ulama-ulama dulu dalam menyebarkan Islam, termasuk di Indonesia. Yang diislamkan itu bukan hanya agamanya saja, pindah agama selesai, enggak. Tapi akal pikirannya itu diislamkan. Cara juga. berpikirnya. Cara berpikiran. Melalui apa? Melalui kosakata. Peribahasa, terus melalui pantun-pantun. Itu kalau di Indonesia kan begitu. Oh iya, makanya banyak ya pantun-pantun dan peribahasa tuh yang kalau kita dengar kental begitu dengan nilai-nilai keislaman juga. Banget. Malu bertanya sesat di jalan. Fas'alu ahla dzikri. Iya, betul. Bagaikan menegakkan kain yang basah. Itu kan perbuatan yang mustahil. Ya, itu kan ada dalam Al-Quran tuh hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang yang tidak beriman itu nggak akan masuk surga kecuali kalau ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil. Dibuatlah bagaikan menegakkan benang basah. Gitu. Saya penasaran nih. Apakah Sultan itu ada andil dalam artian ikut serta dalam futuhat-futuhat itu? Atau hanya sekedar menyuruh terus udah gitu aja? Sultan banyak sekali Sultan yang langsung terjun ya, terjun di situ. Jadi Sultan itu tidak di balik meja, di singgasananya terus mengirimkan pasukan, mengirimkan sadrazam, perdana menteri, panglima perang, kemudian dia duduk manis di singgasananya. Enggak, mereka langsung memimpin. Contoh misalnya ya.
Sejak Sultan pertama, Sultan Utsman bin Ertugrul, Iya. Orhan juga begitu. Bahkan ada sultan yang syahid di medan perang. Sultan Murad I. Itu kan di Kosova. Waktu itu peperangan sangat sengit sekali. Pasukan Turki Utsmani sedikit jumlahnya dan berat medannya. Iya. Waktu itu badai pasir luar biasa. Oke. Nah, sementara jumlah musuh itu berkali-kali lipat. Oke. Ini peperangan tandang, bukan kandang. Iya. Ya, Berarti datang. Iya. mendatangi kan, Iya, mendatangi mendatang. dengan Betul. jumlah yang lebih sedikit. Wow, berani sekali. Ya, itu berani sekali ya. Terus kemudian strategi itu kan buyar karena ada Kondisi badai, tadi, iya. badai debu pasir gitu kan, luar biasa itu. Langsung berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan saya sebab Oh, kekalahan. sebab anak-anak mereka yatim. Tolong menangkanlah ya Allah, dan saya bersedia menjadi tumbal untuk itu. Dikabulkan doanya, dimenangkan. Sudah menang ketika Sultan Murad I ini inspeksi ke pasukan-pasukannya dan tentara itu untuk mengetahui jumlahnya, yang korban berapa dan seterusnya. Itu ada salah satu tentara musuh yang pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura terluka dan pura-pura masuk Islam. Memeluk Sultan kemudian menusuk, meninggal. Sultan Setelah Murad I. menang sebenarnya. Setelah menang selesai. Dan itu sekaligus dikabulkan doa beliau. Iya, iya betul. Indah sebenarnya. Iya. Iya. Jadi makanya Sultan Murad I, Sultan yang ketiga itu makamnya tidak ada di wilayah Turki yang sekarang ini. Oke. Iya, jadi dia di luar, di Kosova sana itu.